Tidak sedikit orang yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan, memasukkan narkotika, apalagi memasukkan asap rokok yang merusak kesehatannya. Lomoku, aha urusanmu, ninneibana. Itulah akibatnya, saudaraku, bila mereka gagal paham, bila mereka tidak mengerti tentang siapakah pemilik tubuhnya dan apakah tubuhnya itu. Paulus di ayat 15 mengatakan tubuhmu adalah anggota Kristus. Di ayat 19 hingga 20 Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil pada kebaktian minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari surat Paulus yang pertama. Surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akankah kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan bila sampai hari ini kita masih tetap sehat. Bila tubuh jasmani kita masih diberi nafas kehidupan, masih diberi kekuatan, masih diberi semangat. Tetapi sebenarnya saudaraku, mari kita tanya, apakah kita menyadari milik siapakah tubuh kita ini? Apakah kita sadari apakah sebenarnya tubuh kita ini? Saya kira saudaraku, jawaban kita atas pertanyaan ini sangat menentukan bagi cara hidup kita. Dan bila saya tidak salah, pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, orang yang gagal paham tentang pemilik tubuhnya inilah yang menyebabkan banyak orang menggunakan tubuhnya secara sembarangan, menggunakan tubuhnya dengan seenaknya. Mengapa? Mereka mengatakan bahwa pemilik sah, pemegang otoritas, pemegang kedaulatan serta penguasa atas tubuh mereka sepenuhnya adalah mereka sendiri. Tidak ada yang lain. Apa akibatnya saudaraku?
Ya yang itu tadi. Mereka akan berbuat seenaknya dengan tubuhnya. Semau gue. Tubuhku kan punyaku sendiri. Mau gue apain? Ya suka-suka gue, kata mereka. Apa masalah bagi lo? Kata mereka, saudaraku. Karena itulah tidak sedikit orang yang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kejahatan, memasukkan narkotika, apalagi memasukkan asap rokok yang merusak kesehatannya. Karena produsen perokok itu sendiri sudah mengatakan bahwa merokok itu membunuh saudara. Begitu bukan? Sehingga sebenarnya siapa yang masih merokok sampai hari ini secara sadar mereka bunuh diri secara pelan-pelan. Demikian juga dengan minuman keras. Demikian juga dengan orang yang mengotori tubuhnya dengan kata-kata kotor, dengan pikiran kotor, dengan rencana busuk dan lain-lain. Saudaraku, itulah cara hidup dari orang yang gagal paham tentang arti tubuhnya. Sehingga mereka akan menggunakan tubuhnya dengan sebebas-bebasnya hingga kebablasan. Dan itulah juga yang terjadi pada jemaat di Korintus di zaman Paulus menuliskan surat ini. Mereka sangat kuat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mengatakan bahwa tubuh adalah jahat. Tubuh adalah rendah yang memenjarakan jiwa. Karena itu mereka katakan tubuh dapat digunakan sesuka hati, terutama untuk penyimpangan seksual. Bahkan mereka mengatakan mengawini istri ayah pun atau mengawini ibunya sendiri pun itu sah bagi mereka. Itu sebuah kebebasan yang kebablasan. Mereka juga gagal paham tentang firman Tuhan seperti yang dikutip Paulus di ayat 13 yang mengatakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Paulus mengatakan kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Lalu kata mereka, sama dengan tubuh, maka perut ini bersifat sementara dan akan dibinasakan. Maka selagi waktu masih ada, selagi kita masih bisa, mari puaskan perutmu sampai sepuas-puasnya. Karena toh nanti perut kita akan dibinasakan. Itulah kata mereka. Ada juga di antara mereka yang gagal paham atau yang menganut paham bahwa segala sesuatu itu halal bagiku. Mereka ini berpikir karena Tuhan Yesus sudah menebus mereka, maka mereka bisa bebas melakukan apa saja. Bahkan mereka mengatakan berselingkuh itu sah, berselingkuh itu halal, percabulan itu sah, kata mereka. Sama seperti yang sedang terjadi juga di zaman kita sekarang. Saya baca di sebuah tulisan bahwa sekitar 30% pasangan yang sudah menikah sekarang di Indonesia ini melakukan perselingkuhan. Dan mereka mengatakan, asalkan tidak hamil, berselingkuh itu indah. Ya, hancurlah kan? Mau betul babah hati. Tetapi mereka ini masih berani mengatakan, ya itu semau gue. Lomokku, aha urusanmu, ninnei bana. Itulah akibatnya saudaraku, bila mereka gagal paham, bila mereka tidak mengerti tentang siapakah pemilik tubuhnya dan apakah tubuhnya itu. Saudaraku, itulah yang ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini. Seperti yang dituliskan oleh Paulus di ayat 15 mengatakan tubuhmu adalah anggota Kristus. Di ayat 19 hingga 20 Paulus mengatakan atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Mengapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, apa arti perkataan itu? Yang pertama, ayat tersebut mau menandaskan kepada kita bahwa pemilik tubuh kita ini bukanlah kita, tetapi siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa?
Itu yang disebutkan tadi di ayat 19b, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, telah dibayar lunas dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan maut. Yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya di Golgota, itulah tebusan bagi kita. Dan kita tahu penebuslah yang berhak penuh atas yang ditebusnya, bukan? Karena itu sebenarnya tubuh kita ini, bahkan seluruh hidup kita, seluruh milik kita ini bukan lagi milik kita. Bukan milik yang lain, tetapi sepenuh-penuhnya, seluruhnya, tanpa terkecuali sedikit pun adalah milik Tuhan Yesus. Kita masih ingat pasti nyanyian buku Ende kita ketika kita naik CD. Di buku Ende nomor 150, di sana kita mengatakan, dangau napuna au hulehon dirikon tutuhani rajaku sihonggom awon. Dangau napuna aku, bukan aku lagi pemilik diriku. Dan itu yang kita nyanyikan setiap hari Minggu. Nanti kita akan nyanyikan nyanyian persembahan. Nasa nani lehomi todi rodi pamatakuhu pasahati tuho naso ucatokudo. Dengan demikian saudaraku, sebenarnya kita ini hanya meminjam tubuh kita ini dari Tuhan Yesus, penebus kita. Pemilik tubuh kita adalah Tuhan Yesus. Karena itulah yang kedua yang saudaraku, bagaimanakah seharusnya kita menggunakan tubuh kita? Bila tubuh adalah pinjaman, bila tubuh molo palumeado pamatak taon siat Tuhan Yesus, maka kita harus menggunakannya menurut kehendak dan untuk kepentingan si pemilik, yaitu kepentingan Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, seharusnya kita harus bertanya dulu kepada Dia, sang pemilik itu. Apakah yang akan kita lakukan itu kehendak Dia? Apakah apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita? Apa yang bisa dilakukan oleh tangan, yang bisa dilakukan oleh telinga, oleh mulut, oleh hidung kita, oleh mulut kita, oleh mata kita, oleh seluruh anggota tubuh kita. Tanya dulu si sang pemilik Tuhan Yesus Kristus itu. Dengan demikian saudaraku, kita pasti tidak akan lagi menggunakannya menurut semau gue kita, tetapi menjadi semau Tuhan Yesus. Dan karena itulah saudaraku, di kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita disuruh wajib menjaga kesehatan tubuh kita agar kita tidak ikut terpapar oleh virus corona ini. Yaitu dengan konsisten menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, pola hidup yang sehat, dan tetap bersuka cita. Itulah tanda bila kita taat dengan protokol kesehatan itu, kita menjaga tubuh kita, itulah bukti bahwa kita mengakui tubuh kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Tetapi orang lain yang arogan, yang tidak peduli dengan itu, karena mereka merasa bahwa mereka sendirilah pemilik tubuhnya. Tetapi saudaraku, ada lagi hal yang sangat mendasar yang ketiga. Itu yang dikatakan di ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudaraku, ternyata tubuh kita ini bukanlah tubuh sembarangan. Tubuh kita ini bukan tubuh kaleng-kaleng, bukan. Tetapi tubuh kita ini adalah ruang Maha Kudus yang didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Hebat sekali, bukan? Bila presiden atau orang-orang terkenal atau artis terkenal pernah singgah di rumah kita, pasti foto itu akan kita pajang, pasti akan kita share ke seluruh dunia ini.
karena kita bangga dengan kehadiran mereka. Tetapi sebenarnya itu tidak seberapa, karena yang datang di tubuh kita, di dalam diri kita, bukan presiden, bukan orang terkenal, tetapi Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau menjadikan tubuh kita menjadi tempatnya bersemayam. Dia mau menjadikan tubuh kita menjadi rumahnya, menjadi baitnya. Luar biasa, bukan? Anak-anak muda sekarang katakan itu excited, begitu amazing, kata mereka, bukan? Bila demikian, saudaraku, patutkah kita menggunakannya lagi untuk hal yang tidak disukai Allah? Atau apakah kita masih boleh seenaknya merusak tubuh kita atau merusak tubuh orang lain? Tetapi bukankah seharusnya kita menggunakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan yang diam di dalam kita itu? Karena itu, saudaraku, marilah cobalah jujur. Ingat dulu, apakah yang saudara lakukan dengan tubuhmu mulai dari tadi pagi, kemarin, terutama pada waktu usia mudamu? Coba renungkan, apakah tubuh kita sudah bisa disebut sebagai bait Allah, tempat yang kudus untuk memuliakan Tuhan? Bila belum, saudaraku, mari hari ini, mari kita membangun tekad, mari kita membangun komitmen untuk melakukannya, menjadikan tubuh kita benar-benar bait Allah. Dan secara khusus di Nats ini, kita dilarang menggunakannya untuk percabulan, untuk dosa-dosa seksual seperti seks bebas, perselingkuhan, gonta-ganti pasangan, dan lain-lain. Perilaku seperti itu sangat rentan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya, HIV, AIDS. Ini juga sangat ditakuti seperti ketakutan terhadap corona ini. Tetapi yang terutama, saudaraku, bila kita melakukan itu akan membuat Tuhan murka atas kita. Karena dialah pemilik tubuh kita. Sehingga bila kita menggunakannya untuk percabulan, dia pasti marah, bukan? Supaya kita terbebas dari perilaku itu, mari saudaraku, teruslah pahami, teruslah ingat, teruslah berkomitmen bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang terakhir, saudaraku, kita sudah mendengar epistel tentang peristiwa Menara Babel tadi. Itulah salah satu bentuk kebebasan manusia yang kebablasan. Manusia yang ingin bebas tanpa Allah. Dan banyak sekali orang seperti itu di zaman kita sekarang. Ingin bebas tanpa Allah. Mengapa? Sering karena mereka merasa menganggap hidup bersama Allah itu merepotkan. Hidup bersama Allah itu membosankan, bahkan dianggap merugikan. Harus pergi ke gereja, harus membaca firman Tuhan, harus memberikan iuran, dan lain-lain dan lain-lain. Mereka tidak mau itu. Mereka mau bebas tanpa Allah. Lalu mereka berbuat sesuka hatinya. Tetapi sekarang, saudaraku, coba perbandingkan, coba lihat hidup mereka. Coba lihat hasilnya dalam hidup mereka. Apakah hidup bebas tanpa Allah itu enak? Apakah hidup bebas tanpa Allah itu membahagiakan? Saya berani mengatakan pasti tidak. Mengapa? Karena ketika mereka mengalami pergumulan, seperti dalam kondisi sekarang yang dilanda wabah pandemi corona ini, mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri yang sangat terbatas ini. Itulah yang membuat mereka mudah gelisah, mudah khawatir, cepat putus asa. Karena itulah orang-orang yang berselingkuh itu, orang-orang yang menyalahgunakan tubuhnya itu ke narkotika, mereka sangat mudah jatuh. Karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa di luar dirinya.
Sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tidak punya tempat untuk meminta pendapat. Mereka tidak memiliki pegangan dan sandaran yang kuat. Mereka tidak memiliki penjaga yang terus menjaga mereka ketika hidup mereka terancam. Mereka tidak memiliki kekuatan ketika mereka mengalami keputusasaan. Tidak ada yang memberi mereka harapan untuk bangkit. Hati dan jiwa mereka benar-benar kosong. Tetapi saudaraku, itu sangat berbeda dengan kita yang merasa, yang benar-benar tahu, paham benar bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus. Berbeda sekali dengan kita yang selalu hidup dengan Tuhan, yang sangat dekat bergaul dengan Tuhan, yang sudah membuat tubuh kita ini menjadi Roh Kudus-Nya. Walaupun derita atau corona atau tsunami manapun melanda kita, kita punya harapan. Kita masih tetap berharap, mampu bersuka cita walau di tengah badai gelombang. Kita akan tetap kuat di dalam iman. Mengapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ada Tuhan yang akan menguatkan kita. Karena itu saudaraku, mari hari ini kita diingatkan. Ingatlah setiap saat, tubuhmu adalah milik dan adalah bait Allah. Gunakanlah itu menurut kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbahagia dan hidup yang terberkati. Tuhan memberkati. Amin.